Pak Gemanya. Well, nanti kita akan berbicara terkait dengan Pilpres Amerika Serikat, jadi kalian harus stay tuned. Dan ini bakal menarik banget karena memang diprediksi ya Joe Biden sekitar minggu lalu itu memang dia yang akan memenangkan dari Pilpres itu, karena memang dari polling nasionalnya dia lebih unggul beberapa poin. Sedangkan kalau misalkan Donald Trump gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat kayak sentimen dari bulan-bulan yang lalu, Trump tuh masih mengungguli loh national polls. Tapi kayak beberapa minggu terakhir itu tiba-tiba Joe Biden langsung melejit banget. Dan ternyata voila hasilnya 290 electoral votes yang diambil sama Joe Biden, which is really good and bring a good sentiment to the market as well. Tapi enggak sih kalau misalkan kita ngomong sentimen market ya, sebenarnya antara Trump sama Joe Biden itu memang memiliki kebijakan fiskal yang somehow emang agak berbeda satu sama lain. Kalau misalkan Trump kan lebih kayak America first gitu loh, kayak everything is about America, it's about pokoknya make America great again yang kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau misalkan Biden kita lihat kebijakan fiskalnya itu lebih ke ya partnership sama misalkan emerging countries. Halo Pak Gema, ini suara semoga bagus ya. Sebentar lagi Pak Gema akan bergabung. Oke, suaranya udah kedengeran. Halo Pak Gema. Halo Clara. Hai, Halo. baik Pak Gema, ini agak lag deh videonya Pak Gema. Sebentar. I think it's your connection. Mungkin internetnya kali ya. Sebentar. Ada tulisannya di situ. Sekarang oke? Agak blur ya. Tadi pas lagi cek koneksi padahal bagus loh Pak. Sebentar. Kok aneh ya? Oke. Tapi kalau suaranya sih oke deh. Suara udah oke. Wait a second. Oke. Di sini nggak Oke, blur sih guys. kalau lihat dari gambarnya. Well, oke. Mungkin sekarang bisa dicoba lagi Pak, masuk ke dalam kameranya. Sekarang udah bagus emang? Udah lumayan. Daripada tadi Oke, yang let's see. agak-agak nge-lag gitu. Alright. Saya udah Should duduk, be okay mungkin sih. ada lag dari IG. Tetap blur ya? Udah lumayan banget. Oke sih, oke. Oke ya? Ya udah. Alright, Pak Gema, halo, apa kabar? Halo, baik, luar biasa Clara. Ya di tengah pandemi ini Pak, harus jaga kesehatan ya. Udah minum vitamin belum? Betul. Udah dong. Udah makan. Kamu Oke. udah makan? Udah. Tinggal Pak Gema aja nih, soalnya kita bakal Udah. ngobrol 1 jam nih Pak terkait dengan Pilpres Amerika Serikat. Oke. Pasti nggak akan kerasa sih, soalnya ini seru banget, Iya. ya kan sih Pak? Gimana sih Pak nih, Iya, Joe benar, Biden nih benar. kayaknya leading ya, dan walaupun belum take place ke White House, tapi ya 290 electoral votes, itu ya udah pasti ya itu jadi presiden elected. Ini sesuai dengan prediksi Bapak belum sih sebelumnya? Ya, jadi di Astronaci YouTube channel, saya kemarin pas hari Minggu itu kita bikin live juga. Jadi buat teman-teman yang mau lihat, bisa lihat di situ. Saya review lengkap banget hari ini, saya share ulang. Jadi awalnya kalau kita bicara tentang cycle daripada presidensial, harusnya yang menang itu Trump. Harusnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari tahun 1993, kayak sebelumnya tahun 2016, saya di IDX channel juga waktu itu di 2 kali saya syuting IDX channel. Itu kita call bahwa Trump akan menang versus Hillary Clinton walaupun pollnya Hillary menang. Tapi kalau kita lihat dari tahun 93 itu jatahnya masing-masing dikasih 2 kali ya. Dan kali ini tuh akan ada big game changing. Karena menurut saya Trump ini dinilai sudah sangat berlebihan membawa ekonomi Amerika terlalu kuat. Karena at the end of the day, siapapun presidennya, mereka itu adalah tangan kiri dan tangan kanan the shadow hand. Itu kalau kita mau ngomong konspirasi teori, astrologi percaya bahwa di Illuminati itu yang menguasai ya, si mata satu Do you itu ya. believe on that? Oh ya. Kalau nggak ngapain US dollar Amerika, bill $1 ada di Illuminati. You have to know the piramid daripada itu. Ya, itu benar-benar ada dan ya siapapun presidennya dan government itu levelnya paling bawah sebenarnya. Setelah government baru masyarakat.
yang paling tinggi dari piramid itu ada IBS, International Bank Settlement of Bank itu, terus kemudian ada IMF, World Bank dan seterusnya. Makin ke bawah. Halo, Pak. Sepertinya koneksinya agak terputus ya, Pak ya. Padahal lagi seru banget lagi ngomongin tentang konspirasi US. Halo, Pak. Halo. Tadi agak terputus, Pak, pas saya jelasin terkait dengan apa hierarkialnya itu. Sebentar. Alright. Take your time, please. Padahal tadi lagi seru banget. Koneksinya jalan? Halo? Iya, jalan. Tadi sempat tersendat gitu, Bapak langsung kayak nge-freeze gitu. Nah, sekarang nge-freeze lagi nih, Pak. Apakah ini jangan-jangan karena kita berbicara terkait dengan Illuminati? Oke. Sobat investor, kita tunggu Kapten Gema untuk datang lagi ya. Karena mungkin memang, oh my god, dia keluar. Panik. Oke, sobat investor, tunggu sebentar ya, karena memang Pak Gema mungkin koneksinya agak terganggu. Tapi tetap aja kita bakal ngebahas terkait dengan dampak Pilpres Amerika Serikat terhadap capital market Indonesia. Ataupun kalau misalkan kita nggak berbicara tentang capital market Indonesia, kita mungkin akan membicaraai terkait dengan US IDR, probably, dan lain hal sebagainya. Karena memang ini cenderung unik ya, antara Joe Biden sama Presiden Trump itu, keduanya ini memiliki kebijakan fiskal yang cenderung berbeda gitu. Dan nanti sebenarnya ini bakal lebih dielaborasikan lagi dengan pembicaraan nanti dengan Pak Gema sih. Cuma nanti kita tunggu dengan Pak Gemanya dulu ya. Aku juga baru tahu loh ternyata Pak Gema itu dia adalah pilot. Jadi aku baru ngerti kenapa kalian ngomong Kap Gema karena aku baru tahu dia ternyata seorang pilot gitu. Oh ya, terus juga guys, kalau misalkan kalian mau bertanya gitu ya terkait dengan capital market Indonesia dan hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat sekarang, kalian bisa aja langsung tanya di kolom komentar. Nanti kalian mau tanya apapun, nanti kita bakal diskusikan sama Pak Gemanya juga gitu. Nanti sebentar lagi Pak Gemanya akan kembali juga di kolom IDX channel ini. So sorry ya guys ya. Tapi beneran kalau misalkan kalian mau bertanya, karena ini sangat-sangat interaktif gitu. Ya balik lagi nih di Pilpres Amerika Serikat antara Joe Biden dan Presiden Trump. Tapi sadly kemarin Presiden Trump itu baru golf di Virginia dan dia masih belum menerima kekalahannya dengan mengeluarkan satu tweet yang bilang we are winning the elections a lot gitu. Jadi well somehow mungkin Presiden Trump masih belum bisa menerima keadaan kali ya bahwa sebenarnya votingnya itu well lebih banyak ke Joe Biden daripada Trump. Jadi semoga Presiden Trump bisa lego gitu ya, karena memang kekalahan ini agak cukup telak gitu. Aku tuh tadi mau bacain komen-komen kalian nih, tapi kok nggak ada yang nanya tentang Pilpres US dan Trump dan Biden ya, kok malah tentang aku. Gitu ceritanya. Tapi back again nih, kalau misalkan kalian ada pertanyaan terkait Joe Biden atau nggak Presiden Trump, kalian bisa langsung tanya. Nah, sebentar lagi kita akan tergabung juga sama Pak Gema lagi nih, kita udah mau coba connect lagi sama Pak Gema. Semoga koneksinya masih fine-fine aja ya. Oke, Clara, I'm back. Welcome back. Pak. Iya, disabotase. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Lanjut, Pak. Sampai hierarkial. Lanjut ya. Ya, pos-pos. Iya, sampai hierarkial. Jadi kalau kalian melihat hierarki piramidnya itu akan kelihatan nanti yang paling atas tuh Bank of International Settlement, terus kemudian bawahnya ada IMF, World Bank, terus
ada perusahaan-perusahaan besar kayak GE, Exxon dan seterusnya. Yang paling bawah itu baru government, baru kemudian masyarakat. Nah dari itu tuh sebenarnya kita tahu siapapun presidennya, mereka itu adalah tangan kiri dan tangan kanan konsorsium yang empunya Amerika. Karena Amerika sendiri itu kan tidak dimiliki oleh negara. Amerika itu dimiliki oleh swasta dan perkumpulan daripada states, itu yang kita mesti tahu. Nah terus kemudian kalau kita lihat dari kiprahnya Republik dan Demokrat dari tahun 93, mereka itu dapat 2 kali jatah sebenarnya. Itu udah berlangsung dari tahun 93 kan sampai sekarang kan. Nah, yang ajaibnya pernah kejadian tahun 1960 waktu John F. Kennedy itu dia ditembak terus kemudian diteruskan 1 period terus langsung switch 1 period lagi. Jadi dari Republik ke Demokrat kayak gitu 1 period. Nah, sekarang ini jadi harusnya Trump tuh yang incumbent ini harusnya dia menang lagi. Cuma dibalikan karena apa? Karena menurut saya dia sudah membawa Amerika tuh terlalu kuat dan Amerika tuh sebenarnya nggak boleh strong, US dollar terlalu strong justru nggak baik buat negaranya. Gitu. Oke, that's really mind blowing ya. Aku baru mendengar terkait dengan hal ini. Oke Pak. Tapi kalau misalkan kita ngomong nih ya antara Trump sama Biden, karena memang kebijakan fiskalnya ini sangat berbeda ya Pak. Yang satu ini sangat-sangat Amerikanism banget ya. Makes America great again, America's first. Sedangkan Joe Biden lebih kayak ya somehow kalau kita lihat dari kampanyenya ini lebih ke arah-arah Barack Obama waktu itu Pak. Tapi sebenarnya menurut Bapak antara Joe Biden sama Trump itu lebih baik yang mana sih Pak untuk pasar Asia? Kita kan ngomong Asia ini emerging markets. Ini sebenarnya lebih condong ke Joe Biden atau Trump kalau misalkan kita ngomong diuntungkannya. Jadi kalau kita bilang Trump itu sudah mendeliver lebih dari yang dia janjikan. Kalau kita bicara Make America Great Again, waktu dia peralihan dari Obamanomics-nya terus kemudian ke Trump itu benar-benar dia kayak sapu bersih gitu loh. Apa kebijakan Demokrat dia kill semua karena dia fokus ingin ngangkat Amerika dan itu terbukti ketika COVID pun datang itu Amerika bisa hampir all time high index-nya. Dan kalau Anda perhatikan video saya di Astronauts ada Big Restart 1 dan Big Restart 2. Bahkan jauh sebelum orang-orang bicara tentang akan ada COVID, itu Astronauts sudah ceritain tentang akan ada war. Dan ternyata war itu adalah trade war. Terus kemudian yang kita bilang, waktu COVID baru mulai, saya bilang vaksinnya udah ada. Dan sampai mereka nanti kenyang ngambilin saham di bawah, baru nanti vaksinnya ditembuskan. Dan itu terjadi. Artinya apa? Di sini Trump tuh benar-benar mikirin bisnis dan itu buat Amerika. Dia bahkan mungkin yang namanya imigran-imigran yang masuk ke Amerika, di-cut-cutin semua tujuannya adalah jangan mengambil benefit daripada negara gue gitu, intinya kan gitu. Dan itu udah terbukti. Sedangkan kalau Demokrat pendekatannya adalah humanis gitu. Dan memang dalam sejarah Republik ini membuat engine daripada ekonomi Amerika itu panas dan kali ini tuh udah overheated. Oleh karena itu sudah dinilai udah cukup masanya Trump. Jadi kayak pertandingan bola aja. Ronaldo mungkin udah bikin skor banyak karena dia ada pertandingan berikutnya dia diganti sama yang Demokrat masuk. Jadi ini nothing personal, bukan masalah Trump atau Biden ya, tapi ini bicara tentang style daripada kepemimpinan. Dan ketika nanti Demokrat memimpin, kita akan bicara tentang slower growth daripada ekonomi Amerika, cooling down. Dengan cara apa? Mereka akan ngerangkulin daripada emerging country ini gitu. Karena sekarang kan overheat banget nih China sama Amerika. Dan itu udah berdampak ke negara-negara ketiga, which is itu kalau ditarik 1 kali period lagi, ini mungkin nggak akan terlalu bagus gitu. Dan Anda tidak bisa minta bahwa Republik itu harus berganti stylenya seperti Demokrat, itu nggak akan mungkin, kayak begitu. Jadi memang dengan dipilihnya Joe Biden ini akan memberikan angin segar untuk emerging markets dulu karena memang pasti. Amerika ini udah overheated banget ya kalau menurut Mas. Iya, udah overheated, ekonominya udah terlalu kuat dan Anda lihat US dollar indexnya 9293. Kemudian itu bisa nyebabin rupiah hampir ke 16.000 kemarin udah sentuh ke sana kan, it's totally not good at all kan. Nah terus kemudian kalau misalnya US dollarnya terlalu kuat, di XY terlalu kuat, maka ekspor Amerika juga berat. Siapa yang kuat import? Makanya kalau kayak gini kita lihat ya begitu Joe Biden kemarin udah mulai leading, itu gold tuh naik terus karena prinsip dari market action discount everything itu udah kelihatan jelas. Gold naik terus karena US dollar melemah dan begitu electoral put-nya tembus 290 kalau Anda lihat chart daripada di XY US dollar index itu kelihatan akan ke 83 lagi balik ke sana gitu. Jadi rupiah sendiri harusnya bisa mendapat apresiasi. Oke, kalau misalkan kita ngomong udah Biden ya, Biden kan udah menang nih 290 electoral votes gitu ya, walaupun masih belum ke White House. Kalau misalkan kita ngomong rupiah ini ya, yang mungkin akan terdepresiasi atau terapresiasi menurut Pak Gemma? Terapresiasi dong.
Oke. Kira-kira di angka berapa? Rupiah terhadap US dollarnya ya kurang lebih 13.750 sampai 13.900. Range-nya di situ. Jadi ini harusnya pecah 14.000 karena euforia daripada Biden. Dan perlu diketahui bahwa Trump pasti akan mengambil langkah hukum gitu. Jadi sebenarnya sampai nanti Januari itu akan banyak volatility yang ada di market tuh noise-nya akan banyak. Tapi short live lah ya, karena kan cuma sisa Desember, kemudian Januari setelah itu harus ada presiden yang dilantik. Baik. Kalau misalkan terhadap perdagangan Amerika Serikat dan Indonesia di bawah Biden, menurut Bapak gimana? Apakah kita akan lebih mudah untuk ekspor impor dan lain hal sebagainya? GSP kan waktu itu ditarik sama Trump karena kita memang Indonesia dianggapnya sebagai negara maju gitu ya. Tapi di under Biden kita mungkin akan di-consider sebagai negara developing kali ya. Yang jelas What do you begini, think? Astronaci sendiri kan kita ada bisnis di Amerika. Kita ada Astronaci International LLC, itu yang Astronaci International yang di dunia capital market. Terus ada sekolah pilot kan, 14-day Pilot Flight Academy, which is muridnya kebanyakan foreigner. Ya basically kalau Biden naik sebenarnya kita diuntungkan karena urusan visa Amerika harusnya lebih gampang gitu. Dibandingkan waktu Trump kemarin, aduh kepala pusing juga kan kita. Trump tuh bener-bener milih-milih dan kita mau perpanjangan visa pun bisa kena pending dan seterusnya. Ya, artinya kalau seandainya Biden ini lebih merangkul dan dia memang janjinya multilateral bisnis itu dijalankan, maka traffic in out Amerika akan lebih mudah, bisnis akan lebih mudah, dan kebijakan-kebijakan yang dulu Trump itu benar-benar ngerem, kali ini akan dibuka lagi. Dan itu memang karakter daripada Demokrat. Demokrat itu selalu bermulut manis dan kemudian mengambil hati negara lain. Nanti kalau misalnya dampak daripada Demokrat ini, Amerika sudah mulai ekonominya udah terlalu shallow, kurang greget, nanti Demokrat disingkirin, Republik masuk lagi dengan boneka yang lain lagi gitu. Oke. Sekarang Joe Biden adalah boneka yang baru gitu ya Pak? Boneka yang baru, betul, untuk meredam gitu ya. Oke, Pak, aku mau nanya juga nih, kan sebagai Bapak nih Bapak punya punya bisnis di Amerika Serikat, betul? Berarti kan Bapak itu praktisi kan? Tadi Bapak juga udah bilang bahwa Trump itu sudah melakukan beberapa rem gitu ya, yang mempersulit untuk bisnis di US gitu. Sebenarnya Bapak sebagai praktisi, gimana sih Pak? Elaborasiin dong Pak. Sebenarnya bukan mempersulit bisnis di Amerika, tetapi lebih ke, karena market saya adalah foreigner, untuk sekolah pilot yang datang ke Amerika, misalnya nih salah satu contoh, maka itu problem untuk pembuatan visa kan begitu, itu satu. Tapi kalau bisnis yang Astronaci International yang finance-nya tidak ada masalah di situ karena memang target market kita orang-orang Amerika dan Eropa, ya. Jadi itu yang perlu dilihat di sana. Tapi kita diuntungkan sebenarnya kalau Trump itu berlanjut, strategi dia untuk tax cut dan seterusnya itu bagus banget. Makanya kan fokus daripada Trump itu adalah untuk mendukung industri atau manufacture yang ada di sana, dan dia benar-benar ngeprotek negaranya gitu loh. Nah, sedangkan si Demokrat ini akan nanti fokusnya kepada COVID dan seterusnya, penyelesaian COVID, penambahan lapangan kerja, and so on. Nah, lapangan kerja itu ditambahkan tentunya kan tidak menutup kemungkinan kalau China mau bikin investasi di Amerika, dia akan sangat welcome dan seterusnya. Jadi ini yang kita lihat secara bisnis global. Kalau Anda punya usaha di Amerika, harusnya kalau multilateral itu terjadi dan kemudahan banyak dikasih, harusnya lebih growing. Karena Trump ini pada dasarnya dia nggak suka kalau Amerika itu ketergantungan dengan negara lain. Itu aja prinsipnya. Oke. Kalau gitu. jadi dia berarti mau menurut benar-benar kapitalis. Tadi Bapak juga sempat mention tentang taxations ya. Kalau misalkan kita ngomong taxations zaman Trump, waktu itu kan memang tax big corporate income tax itu harus ada potongan dari yang 35% jadi 21%. Nah, sekarang di Joe Biden dia malah mau naikin dari 21% jadi 28%. Itu dia. Gimana Pak Makanya, tanggapan Bapak? Kalau saya pribadi, saya tuh lebih senang Trump. Kenapa? Karena Trump ini dia benar-benar fokus ngedein negaranya. Kalau Joe Biden kan main simpati gitu loh. Yang namanya Partai Demokrat itu dimanapun ya kurang lebih begitu gaya main. Di Indonesia Demokrat kan juga sama. Perilakunya mirip-mirip. Jadi mengambil hati masyarakat, bermulut manis, kan kayak begitu. Tapi kalau kita ngomong Demokrat, dia keras. Pokoknya Amerika harus kenceng. Ini yang namanya industri untuk manufaktur di Amerika harus dipotong, tax-nya dipotong. Nah, sedangkan kalau misalnya Joe Biden, dia akan mengambil pendekatan masyarakat pekerja atau karyawan ini yang akan dinaikkan gajinya, terus kemudian lapangan kerja ditambah, pengusahanya babak belur, ya kan? Dan itu tipikal, memang seperti itu, dan memang dilihat memang Amerika sudah terlalu kuat, sehingga ya udahlah diredam dikit, kita kasih 4 tahun.
Jadi bisa jadi nanti 4 tahun ke depan itu belum tentu Demokrat pegang lagi, karena ini gamenya udah dipatahin. Sejarah berulang ini, kalau dulu ekonominya lebih stable Amerika, jadi dikasih 2 periode, sekarang udah lebih volatile, ekonominya udah berbeda karakternya. Jadi bisa jadi nanti Demokrat juga 1 periode langsung di switch lagi sama Republik. Gitu. Oke, oke, oke. Jadi memang si Joe Biden ini untuk holding dulu sebentar ya, kayak misalkan apa ya, memberikan angin segar dulu gitu ya, napas Angin dulu gitu segar. Amerika Iya, ya. iya. Oh, oke, oke, Betul. oke. Heeh. Terus kalau Pak melihat janji-janji kampanyenya kayak Joe Biden ini kan lebih ke hak asasi manusia dan lebih ke climate change, itu akan menguntungkan Indonesia nggak sih Pak sebenarnya? Ya, nggak akan terlalu lah, karena itu kan internal ya. Apalagi climate change, who really care tentang climate change lah. Anda di Indonesia juga minum aqua masih buang sembarangan di laut. Nobody care actually dengan climate change gitu kan. Jadi ya The way sebenarnya you itu cuma talk it's basa-basinya really dia. similar to Trump. Oke. Oke, Ya oke, karena oke, mungkin oke. satu karakter ya sama dia gitu. Cuma ya basically itu cuma retorika, ya basa-basi busuk lah. Itu hanya untuk ngambil hati orang-orang yang green dan seterusnya. Tapi at the end of the day, sebenarnya yang dijual sama Biden itu sampai menggandeng Kamala Harris itu karena masalah rasismenya itu. Dan Oh Trump itu iya, memang itu bolong pinter di situ. banget sih. Dia, iya emang pintar. Ya, memang Demokrat tuh lebih pintar daripada Republik. Republik kan taunya perang doang, berantem sama orang dia pinternya. Dari dulu, dari zaman George Bush kan juga sama. Ya, makanya orang akan lebih cinta kepada Demokrat. Tapi sekali lagi, Anda mau pilih siapapun, ketentuannya itu sudah diatur sama yang punya negara tersebut lah, intinya begitu. Jadi nggak usah Yang terlalu banyak punya. drama juga. Termasuk Indonesia sebenarnya, Oke. Presiden 2024 itu sebenarnya sudah ditentukan siapa untuk negara kita ya. Bahkan sebenarnya kalau Anda mau lihat, saya baru sadar satu hal, Trump itu lengser ketika Prabowo dapat visa. Itu udah salah satu tanda bahwa Trump Serius, Pak? nggak akan. Iya, serius. Karena Prabowo waktu selama Trump nggak dikasih masuk ke Amerika. Apapun itu reasonnya. Dan kenapa Prabowo dapat visa, itu sinyal bahwa beliau akan nyalon lagi 2024 dan besar peluangnya itu untuk menang. Karena dia juga nggak ada masa. Sekarang kan udah jadi Secretary of Defense Indonesia lah. Ya ini ke depan bisa jadi Trump ya nanti ngikutin Pak Prabowo gitu jadi Menteri Pertahanan aja sekalian kan. Ya who knows kan. Tapi prinsipnya dari situ udah terlihat dengan Who jelas knows? bahwa Who knows? ada ya who knows right, peta perpolitikan itu nggak ada yang bisa tebak, tapi kita lihat ada pattern yang kurang lebih bisa kita lihat lah. Yang jelas sekarang Amerika harusnya sudah mulai cooling down dengan China, karena kalau ini Cold War terus-terusan, nanti kalau mereka sudah ketemu di tengah nih antara China dan Amerika, nanti COVID itu akan hilang. Jadi setelah mereka ketemu di tengah, dan menurut saya itu 2022 itu akan resolve semuanya. Oke. Oh, jadi Bapak positif bahwa COVID akan hilang di 2022? 2022 harusnya udah mulai ke solve di situ. Oke, oke. Oh ya, sobat investor, kalau kalian mau bertanya nih terkait dengan Pilpres Amerika Serikat dan lain hal sebagainya, kalian bisa langsung nanya di kolom komentar, terus nanti kita bakal bacain satu persatu. Pak Gema, kita mau ada pertanyaan dulu nih, kita jawab dulu, boleh? Pak. Kalah pada periode ini dan harus Joe Biden yang naik karena memang Indonesia, Amerika Serikat sudah harus cooling down dulu karena sudah overheated. Pak Gema? Harusnya sudah terhubung, tapi mungkin sebentar lagi. Sabar ya sobat investor. Kita. Halo. Halo, putus-putus pulu nih internetnya. Iya, padahal lagi seru banget. Pak, ada Oke, pertanyaan nih dari sobat investor. Kita jawab ya, Pak ya. Gimana? Nih ya, dari Pak Hartono. Oke. Efek Biden menang, bagaimana ya ke bursa Indonesia dan saham apa saja yang menjadi rekomendasi? Silahkan Pak dijawab.
Oke, di Club Economy saya udah kasih ada list saham yang bisa kasih Anda 25-40% untuk 2021. IHSG 5.800 targetnya, kemudian 6.300 tahun depan. Itu mudah-mudahan udah price in di sana. Saham-sahamnya tentunya ada sektor banking, terus kemudian ada sektor consumer, properti itu bakal oke lagi, mining itu ada 2, ada ITMG itu yang bakal lumayan. Saya rasa itu core daripada sektor-sektor yang ada di Indonesia nantinya. Oke, tadi Bapak mention tentang perbankan. Ini perbankan kan memang sangat bagus ya Pak pergerakannya. Ya. Tapi menurut Bapak kenapa di tahun depan perbankan masih akan tetap bagus, nggak overbought gitu loh Pak? Indonesia nggak akan pernah overbought perbankan nih, karena satu ini adalah development country yang terus secara agresif. Pak Jokowi juga melalui Omnibus Law ini mendukung sektor dari UMKM tentunya semakin growing daripada industri usaha di Indonesia, maka banking akan makin bergeliat. Dan Anda harus tahu bahwa banking di Indonesia itu memiliki net interest margin yang paling tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Lu bayangin aja deposit di BCA, deposito cuma dikasih 3%. Tapi kalau lu kredit di BCA, bayarnya kredit bisa sampai 11%. Jadi spread marginnya tuh luar biasa banget. Itu untuk tier 1 ya. Ya, karena BCA sekarang diuntungkan dengan nama besarnya dan jaringannya. Kalau kita lihat banking yang lain, misalnya kayak BRI, tetap marginnya, percentage NIM-nya bagus gitu dibandingkan negara-negara lain. Jadi kalau kita ngomong apakah sektor banking di Indonesia akan terus naik, ya harusnya iya. Seiring dengan recovery GDP, kita lihat dari kuartal 3, walaupun kita masuk resesi, tapi kenyataannya ya 3,49% itu kan getting better daripada kuartal sebelumnya, gitu loh. So, saya rasa tahun depan banking ya tetap akan bagus. Seiring dengan nanti corona mulai diminishing daripada corona itu ada 2. Secara psikologi, corona itu hilang dampaknya karena masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan corona dan keep doing the business seperti normal ala kadarnya itu. Atau kedua, memang benar-benar nanti tahun 2022 misalnya benar-benar sudah ketemu vaksin dan akhirnya penyebaran virusnya udah mulai turun. So, dari sektor banking tetap akan growing. Tapi tentunya bankingnya tidak semua banking itu bisa dibeli ya. Tentunya kayak misalnya BCA, it's very obvious, BCA, BRI, BNI itu adalah top notch ya. Kemudian Bank Mandiri, tinggal Anda pintar-pintar cari harga beli di mana. Oh, oke, siap-siap Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Sobat Investor. Kita jawab ya Pak ya. Indeks harga saham gabungan hari ini di 5.300, exactnya di 5.329, turun 5,5 poin. Kira-kira ke depan setelah Pilpres Amerika Serikat IHSG bakal up atau down? Ini sangat teknikal ya. Gimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya pokoknya 5.800-nya mesti tercapai. Saya nggak mungkin bisa nge-breakdown satu persatu di depan Instagram kayak begini ya. Chart saya di meja di sebelah sana, tapi kalau di E-Club saya akan bisa jelasin day by day buat Anda. Ya, cuma gambarannya kalau 5.800 is very possible dan harus ke sana, apapun reasonnya. Ya. Tapi 5.800 mungkin masih jauh kali Pak ya? Enggak? Menurut Bapak gimana? Udah deket lah, kalau cuma 500 poin, kalau sehari dikejar 100, seminggu beres. Namanya market kan kalau euforia, tahu sendiri masyarakat Indonesia, monkey see, monkey do, bener-bener kalau market naik, latah ikut beli semua ya, cepet lah kalau cuma ke sana aja kan. Iya sih, betul sih Pak. Nah, kalau sekarang kan memang kalau misalkan kita ngomongin tentang sentimen Amerika Serikat yang Pilpres ini kan mempengaruhi banget ya Pak untuk market. Tapi sebenarnya lebih kuatan sentimen untuk Pilpres Amerika Serikat atau lebih kuat sentimen virus corona sih Pak? Menurut Bapak gimana? Untuk mana nih? Untuk Indonesia atau mana? Indonesia. Indonesia udah nggak peduli sama corona. Corona tuh di Indonesia nggak ada wibawanya. Itu poinnya. Jadi hanya di negara kita COVID tidak punya wibawa dan tidak bisa berkembang tuh hanya di negara kita gitu. Ya, at the end Anda kalau sekarang keluar dengan PSBB dipanjangin lagi sama Pak Anies di Jakarta khususnya, nobody care. Ya, ada PSBB atau tidak ada PSBB, it's a matter of using the mask, gitu doang. Tapi sekarang mereka sudah, bagusnya begitu. Jadi mereka kalau semakin menganggap bahwa, ya udah corona selesai dan mereka sudah tahu ada obat-obat tradisional yang bisa menyembuhkan. Seperti contohnya di Astronaci Jakarta, kita ada staff 4 orang yang kena dan 4-4-nya udah beres gitu. Ya udah gitu doang. Dan bahkan cuma 2 minggu selesai. Saya sampai interview bikinin YouTube dari mereka, ada caranya sampai minyak kayu putih diminum dan seterusnya, berjemur. Apapun itu mereka udah tahu bahwa ya udah life must go on gitu, ya udah mau ngapain lagi. Dan saya rasa kalau untuk market Indonesia yang lebih berdampak justru adalah pemilu ini, karena dengan adanya Biden memimpin itu even China pun merasa bahwa ini ada hope, a new hope gitu, dibandingkan 4 tahun lagi Trump yang mimpin, udah pasti meleduk kan. Ya, ini akan berdampak
mereka akan lebih berani spending, mereka akan lebih investasi di emerging country, karena yaitu mereka berharap Amerika dan China ini berhenti berantemnya, sehingga China bisa mulai lagi melakukan import, melakukan penanaman modal dalam negeri, karena orderan dari negara-negara besar juga akan datang. Nah, ini akan berdampak banget buat negara kita. Oh, oke Pak, kalau begitu. Nah, tadi Bapak juga mention tentang China nih Pak. Trade war di bawah Biden itu gimana Pak, proyeksi Bapak? Trade war tetap aja akan berlangsung, tapi tentunya Biden ini akan mencari jalan tengah yang lebih soft daripada Trump. Contohnya, Trump sama Kim Jong-un, itu berdua kan sama-sama orang gila sebenarnya, entrik gitu kan. Ketemu berapa kali meeting pun nggak akan ketemu di tengah, karena mereka berdua punya ego masing-masing. Sedangkan kalau Demokrat, sekali lagi, mereka lebih melakukan soft approach, yang belum tentu bagus buat negaranya, belum tentu. Bisa jadi memang untuk naikin pamornya, dan untuk menjalin hubungan dengan negara luar. Kalau seandainya nih ya, ini satu contoh aja ya. Kalau seandainya Biden itu memimpin Indonesia, atau mungkin 50% masyarakat Indonesia yang agak ekstrim itu pindah ke Amerika, Biden juga akan dibilang, lu presiden pro-Cina, pasti digituin. Ya, karena make sense. Karena alirannya Trump itu juga akan ngatain si Biden ini presiden pro-China, udah pasti. Jadi Anda bisa lihat gambarannya gimana Pak Jokowi itu didamprat, dikata-katain pro-Cina, PKI dan seterusnya. Alirannya Trump juga akan ngatain si Biden ini, lu pro-China, tidak cinta negara dan seterusnya. Tapi at the end kita akan lihat bahwa Amerika tidak bisa hidup sendiri. Amerika harus ngerangkul negara-negara yang lain supaya roda bisnisnya tetap jalan. Dan itu siapa yang diuntungkan? Ya empunya negara tersebut. Prinsipnya itu. Karena ngeran negara itu sama dengan Anda ngeran perusahaan yang mega company. Ibaratnya begitulah. Oke, siap Pak, terjawab kalau begitu. Pak, langsung aja nih ada satu lagi sobat investor yang mau nanya. Kita jawab lagi ya Pak ya. Nih, pertanyaannya adalah dari Pak Agus. Mereka kayaknya semuanya 80% pada ngefans muka lu, udah dibilang Giselle sama Anya Geraldine nih. Ya ampun, Giselle jauh banget Pak. Gini Pak, tapi ada satu sobat investor yang nanya nih, kenapa Joe Biden memimpin pasar lebih lambat ketimbang Donald Trump memimpin? Memimpin pasar tuh maksudnya gimana? Kita coba ulas lagi pertanyaannya ya. Tadi mana sih? Oke, kenapa Joe Biden memimpin pasar lebih lambat ketimbang Donald Trump yang memimpin? Mungkin lebih ke kayak pasar lebih slow down saat Joe Biden daripada Donald Trump yang benar-benar kayak langsung naik kan waktu itu, kayak Dow Jones dan lain hal sebagainya itu kan pada naik tuh indeksnya. Mungkin Joe Biden, ya pertanyaan segitu ya Pak, dari bagus. Jadi momennya berbeda ya. Kalau lambat itu dianggap sebagai kenaikan market, sebenarnya tidak juga. Kalau Anda bandingkan 2016 ketika Hillary versus Trump, dan saya very strong pada saat itu Trump harus mimpin. Karena memang setelah kepemimpinan Obama pada akhir-akhirnya, kan Anda bisa lihat 2 periode Obama itu declining kan. Amerika itu mulai dingin. Nah, maka Amerika butuh sosok baru. Dan nanti setelah Demokrat ini Biden mimpin juga akan dingin dan butuh sosok baru. Itulah yang kita, kalau yang namanya product life cycle itu ada, maka politik itu juga punya life cycle. Anda tidak akan mungkin betah dipimpin Demokrat selama 2 periode terus nanti minta Demokrat lagi, enggak. Itu yang tadi saya bilang stylenya. Nah, yang dianggap lambat mungkin economic slowing growth itu sudah menjadi karakter daripada si Demokrat tadi. Beda dengan Trump, karena Trump bukan Trump ya. Republik itu selalu agresif dan dia gimana caranya spending. Kalau nggak ada perang harus dibikin perang supaya senjatanya bisa dijual dan seterusnya. Ya, itu banyak skandal dan konspirasi kalau di Republik. Kalau di Demokrat tidak otomatis. Anda akan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi, market itu akan lebih less volatile dan lebih stabil karena tidak ada drama-drama yang tak terduga. Itu karakternya. Kurang lebih begitu. Tapi lebih seru volatile nggak sih Pak? Maksudnya zaman Trump tuh kayak naik turun volatile, tapi seru banget kan volatile. Pak? Iya nggak sih? Dan itu bukan zamannya Trump aja, zamannya Bush juga sama. Karena ini kita bicara tentang how Republik memimpin, dan nanti kalau pada saat nanti sudah Demokrat memimpin, nanti gubernur The Fed-nya juga akan mengganti lagi. Jadi Powell nanti akan diganti lagi orang yang mirip-mirip dengan stylenya atau sesuai dengan stylenya Demokrat. Prinsipnya itu sih. Oke, kira-kira selain Powell siapa ya Pak ya? Belum tahu juga. Saya belum kenal, belum di WA saya. belum di Ya udah Pak, nanti siapa tahu ya. Kenalan Pak, kenalan biar nanti diundang di Agak Channel. Iya, diundang ya, keren ya.
Nah, Pak, aku manggilnya Kapten aja boleh nggak sih, Pak? Karena Bapak kan pilot katanya nih. Abisnya ini di Bebas mau komen pada panggil apa Kapten, aja. Kapten, Kapten, ya ampun. Pak, aku juga mau nanya nih, ada satu sobat investor lagi nih. Kapten, Mm-mm. saat ini IHSG sudah di area resisten. Kira-kira prediksi ke depannya apakah akan pullback atau akan naik? Gimana, Jadi Kapten? saya ada publish tanggal 9 itu adalah area resisten ya dari tanggal 9 Mhm. hari ini. Jadi mestinya akan ada pullback karena ada beberapa financial astrology cycle yang membuat indeks harusnya terjadi korektif tapi koreksinya untuk naik lagi. Jadi Oke. saya udah mulai melakukan profit taking sih sebagian tapi saya beli saham-saham second liner karena saya harus cari saham-saham yang kayak kelas 2, kelas 3 yang tidak ada hubungan sama IHSG untuk dibeli. Contohnya kayak Teens itu kan saham yang punya Hmm. cara mainnya sendiri. Jadi Anda bisa pertimbangkan. Tapi kalau yang big boys kayak BRI udah mulai melemah ya saya Hmm. udah mulai jual di atas terus kemudian saya tampung lagi di bawah karena Edian kayak BRI bisa 4.500 ya kalau dikasih merah bisa belilah dari sekarang. Hmm. Oke, oke. Jadi kalau misalkan for your suggestions ini lebih ke second liner daripada blue chip gitu. untuk sementara jadi nanti kalau tahun 9 ini jadi peaknya saya akan hitungin lagi tanggal bottomnya berapa gitu kan. Nah nanti Anda akan masuk di situ kurang lebih. Oke, siap Pak. Ini ada pertanyaan Oke. lagi Pak. Oh, enggak. Saya juga mau ngasih tahu juga ke sobat investor kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan komen aja langsung karena ini sifatnya interaktif dan santuy aja ya sama Pak Gema. Karena Pak Gema orangnya asik dan Pak Gema ternyata banyak sekali ilmunya ya terkait dengan Amerika Serikat dan konspirasi-konspirasinya. Sangat seru. Baik, baik, baik. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Pak Salimuddin, bagaimana trade war dengan China ke depannya? Tadi sebenarnya sudah dijawab sama Pak Gema ya terkait dengan trade war ya. Kalau trade war sih ntar lagi, sekarang udah bukan trade war tapi udah cold war. Kalau trade war itu masalah perang dagang teks ya. Kalau sekarang cold war udah bicara lebih gede lagi, di mana Amerika sudah mau penetrate ke perusahaan-perusahaan di China kayak TikTok. Jadi para TikTokers sebentar lagi Anda juga akan dimonitor oleh Amerika gitu ya. Jadi jangan Anda senang TikTok begitu. Prinsipnya ketika Anda sudah join ke network yang sudah jelas-jelas sosial media seperti itu, ada Amerika masuk di dalamnya. Tidak ada lagi privacy loh ya. Jadi ya foto-foto Anda, joget-joget Anda yang dari handphone juga bisa diintipin sama mereka. Hati-hati tuh. Bapak nonton Social Dilemma nggak sih Pak yang di Netflix itu? Iya nonton. Saya nonton, saya ikutin. Ya itu terjadi dan memang It kejadian kayak Mark happens, Zuckerberg. Iya, Mark Zuckerberg sampai di sidang di depan Kongres segala macam itu kan salah satunya kan karena itu masalah privacy. Google kena, Facebook kena. Ya jadi sebenarnya di bawah matahari sekarang itu tidak ada lagi privacy. Even komputer Anda kalau kehubung di internet, webcamnya bisa dipakai untuk melihat kita gitu loh. Ya, that's the life. Kalau Anda mau aman ya nggak usah pakai sosial media, nggak usah pakai apa. Gitu. Iya sih, bener ya Pak ya. Dan juga nih Pak, ada pertanyaan satu lagi dari Pak Cahyo Kumolo, beneran namanya Cahyo Kumolo nih. Ya itu Oke. Gilang Cahyokumolo namanya. Oh, kok Bapak tahu sih? Itu salah satu follower subscriber kita juga, teman kita juga. Gitu. Oke. Ini oke, dia bertanya, Pak Gema, 7.300 2022 IHSG, make sense? Oke. Make sense. Itu targetnya sebenarnya. Jadi target jangka panjangnya ke 7.300. Kalau Anda lihat ya, dari tahun zaman mungkin sekarang kan kalau kita bilang Clara ini kan kaum milenial yang mungkin ya umurnya masih sangat-sangat muda. Jadi kalau kita bicara 15 tahun yang lalu, ya Anda mungkin masih SMP atau bahkan SD, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pada saat 15 tahun yang lalu itu indeks berapa dan mau melalui krisis apapun kan pelan-pelan akan terus naik. Ya, jadi kalau kita mau lihat time horizon yang panjang, Anda akan melihat bahwa sebenarnya kita itu akan terus mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan, hanya saja mungkin kadang tersendat. Tapi at the end of the day, selama Anda pegang saham-saham yang bagus, yang fundamental dan bisnisnya bagus, ya you will be the winner gitu at the end. Tapi 7.700 masa sih Pak? 7.700. 7300. Kalau IHSG mau ke 10.000 pun ya masuk akal. Tinggal berapa lama kan gitu. Oke. Ya kan? Pak, ini ada yang lebih spesifik nih nanya Pak. Saham rokok untuk ke depan gimana prospeknya Pak? Tergantung kebijakan cukai kalau rokok. Dan kalau saya pribadi, saya tidak suka saham rokok karena emitennya sendiri, cara dia ngedrive saham-sahamnya itu kurang smooth. Jadi kasarnya luar biasa. Sehingga cukup beresiko, tapi kalau misalnya Anda memang senang dengan style rokok, saya rasa gudang garam bisa menjadi pilihan. Karena memang volatility-nya bagus. Oh, oke.
Mm-mm. Oke, sobat investor tuh kalian kalau misalkan mau saham rokok, kalau rekomendasi dari Bapak lebih ke GGRM gitu ya Pak ya? Oke deh GGRM kalau betul. gitu. Mm-mm. Oke, Pak, ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Andika. Emiten jenis apa potensi hijau di akhir tahun? Kita ngomong akhir tahun nih Pak, yang which is kayak bentar lagi nih, berapa hari lagi menghitung hari. Astra, BBRI, BBCA, BBNI, Cepin, terus kemudian MAPI, ITMG, terus saya rasa itu dulu deh. Ntar kebanyakan salah lagi saya. Itu dulu ya. Dan saya Kebanyakan udah mulai blue chip beli. nih Pak. Oh iya harus blue chip dong. Kalau misalnya mau main yang goreng-goreng, boleh. Tapi kan saya nggak mungkin akan ngumumin kayak begini. Ntar saya ngomongin satu saham ABC gorengan, besok sahamnya nggak jadi dinaikin, dibikin 50, saya diomelin nanti. Ya kan? Iya, iya, iya. Banyak komplain Batu nanti ya bara, Pak ya. iya, batu bara ITMG bagus. Tins juga lumayan ya. Jadi lebih sektor energi juga masih bagus ya Pak ya. Masih. Ya, Tins oke. Jadi ya saya main aman lah daripada nanti diomelin kita berdua. Waduh, repot deh. Netizen kan Bapak suka yang begitu ya. diomelin. Lah iya, kamu juga diomelin lo yang mancing gue gimana enggak ya? Jadi, Baik Pak. terus ada satu lagi ya, saham yang bakal dapat keuntungan ketika rupiah terapresiasi itu Mitra Adi Perkasa MAPI ya. Itu boleh dilihat. Kenapa tuh, Terus Pak? ya MAPI tentunya kan kayak Sogonya dan seterusnya kalau misalnya rupiahnya menguat kan oke. Hanya saja kebijakan importnya aja. Kalau misalnya importnya diperketat ya memang nggak susah. Terus kalau kita lihat properti, ini juga ada kebangkitan dari sektor properti. Saya punya Ciputra Development sama Alam Sutra Realty, tentunya BSD juga. Jadi ada 3 trio properti ini bisa dipertimbangkan. Ya. Kenapa Pak? Properti emang lagi ada sentimen bagus Pak? Saya nggak tahu, makanya bingungnya itu lagi COVID tapi properti saham-sahamnya bangkit. Mungkin emitennya juga mau window dressing ya kayaknya tahun ini ya. Jadi diangkat sehingga yang kita lihat dampaknya adalah Alam Sutra, Ciputra Development sama BSDE itu boleh diperhatikan. Saya udah masuk di Alam Sutra, saya udah masuk di Ciputra. 2. BSDE saya juga udah punya tapi barang lama nyangkut di atas jadi saya beli di bawah. Kalau yang fresh buy-nya saya beli Ciputra sama Alam Sutra. Iya Pak, waktu itu kan emang di tahun lalu kita sempat di 6.000-an ya IHSG, terus kita di tahun ini sempat di 3.900-an juga. Bapak pernah cut loss nggak jujur sama aku? Pernah nggak? Saya ada cut loss tuh harus, terus kemudian saya beli lagi di bawah. Kalau yang lagi posisinya saya belum pas saya cut loss. Tapi kayak BRI saya dari bulan Maret saya isi terus, BRI sampai sekarang banyak banget saya punya. Ya. Oke, sobat Gitu. investor, kalau misalkan kalian mau bertanya lagi nih, mumpung waktunya masih cukup untuk menjawab satu pertanyaan lagi, mumpung nih ada Pak Gema dan aku bisa memancing-mancing Pak Gema untuk menjawab pertanyaan kalian, jadi please kalian kalau mau nanya, tanya aja, oke? Gitu. Pak, ada pertanyaan nih satu, nggak nunggu lama ya. Indeks harga saham gabungan kan sideways 10 tahun dari 1990 ke 2000. Akankah keulang lagi dalam waktu dekat? Sideways, Pak. Saya rasa bisa bull lagi karena indeks kita nanti mulai akan running bull sampai level 7.000-an itu 2022. 2021 itu akan mencoba untuk bertahan di area 6.000-an. 6.300 itu harus dicapai juga. Dan nanti ketika clear COVID, saat ini IHSG lagi bergerak di dalam wave 4. Ya, jadi yang belajar elite wave itu sekarang lagi wave 4 besar. Itu sejak awal tahun 2020 saya udah gambarin, yang sudah nonton YouTube kita juga ada di situ. Karena ketika ada YouTube Astronaci kapan IHSG rebound, nah itu nanti nontonin semua. Jadi tahun ini pun saya udah kasih 3 tanggal yang ajaib, tanggal berapa waktu COVID naik itu netizen udah dapat untung 50% lebih kali dari Astronaci. Nah, kalau kita lihat akankah dia rally itu nanti 2022 waktu dia masuk wave 5 besar harusnya itu akan mulai naik. Oke, baik. Pak Gema, ini kan karena ada keterbatasan waktu, walaupun kita pembicaraannya masih seru banget gitu ya. Jadi intinya antara Pilpres Amerika Serikat dan juga Indonesia tentunya pasti ada dampak baiknya dong ya ke Indonesia di bawah Joe Biden. Walaupun memang pasti kebijakannya mereka berdua berbeda antara Trump dan Biden pastinya, tapi ada keuntungan untuk Indonesia di tengah-tengah situ, ya kan Pak? Kebijakannya sama-sama baik. Sama-sama baik, tidak ada yang jelek. Ini hanya masalah ayam dulu atau telur dulu, gitu aja. Style. Dan ternyata empunya negara mereka itu memilih Demokrat yang harus cooling down dulu. Dan mudah-mudahan dengan itu multilateral
strateginya dia itu akhirnya membuat kita hidup lebih baik dan masyarakat terutama ada 950 orang yang nonton hari ini akan menjadi kaya raya tahun depan. Aminkan bersama, termasuk Clara. Amin. Kan, gitu. Nah, Amin masuk kapten itu juga yang kita ya. mau. Amin. Semoga di 2022 juga tadi apa IHSG di 7.300 bisa kesampai apa ya? 10.000 malah. Betul, Ya betul. kita berdoa Betul. aja ya Pak ya. Iya kalau gitu Pak, terima kasih atas Oke. waktunya bersama DX Channel ya Pak ya. Sampai Thank you jumpa kembali Clara, ya Pak. kapan-kapan ketemu lagi. Bye-bye. Siap Pak, bye-bye. Bye. Oke, sobat investor, tadi kita berbincangan dengan Pak Gema itu sangat menarik. Dan terima kasih sobat investor sudah nonton Break Time IDX Channel bersama saya Clara Antawijaya. Goodbye.